Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Keluaran 8 ayat pertama sampai dengan kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak." Orang Mesir tidak takut terhadap katak. Bahkan, menurut kepercayaan rakyat Mesir, di masa-masa lalu, katak adalah simbol dari sebuah kelahiran dan munculnya kehidupan. Lalu, kenapa Tuhan justru mendatangkan katak sebagai tulah kedua di tanah Mesir? Sedemikian banyaknya sampai seluruh tanah Mesir ditutupi oleh katak-katak. Sekali lagi, pada tulah kedua ini, roh para tukang sihir di Mesir yang menentang roh Tuhan melakukan mukjizat tandingan. Dalam kitab Keluaran 8 ayat ke-7, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu, kenapa Tuhan memilih untuk menulahi tanah Mesir dengan katak? Satu hal perlu kita perhatikan setiap kali Tuhan sedang bekerja. Apa pelajaran yang Tuhan hendak sampaikan? Perhatikan ayat-ayat di kitab Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari yang maha kuasa. Katak itu adalah lambang roh kenajisan. Namun, kenajisan yang dilukiskan di dalam kitab Wahyu ini sangat spesifik. Kenajisan yang berasal dari roh-roh setan itu keluar dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Dari mulut itulah keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Senjata yang ada pada katak adalah lidahnya yang ada pada mulutnya. Dengan lidahnya, katak menangkap mangsanya, yaitu binatang serangga kecil yang ada di sekitarnya. Inilah pewahyuan penting untuk kita mengerti. Tulah demi tulah terjadi di hadapan Firaun. Namun roh tandingan yang menantang Tuhan dipertunjukkan oleh ahli-ahli sihir Mesir dengan menambah dan membuat tulah-tulah yang sama seperti yang Musa dan Harun kerjakan atas perintah Tuhan. Pada tulah yang kedua, Tuhan sebenarnya telah menunjukkan kepada Firaun betapa berbahayanya roh kenajisan yang berbentuk perkataan dusta dan mulut yang serong yang ada di sekitar Firaun. Namun, semua itu jatuh ke tanah yang keras dan ke telinga yang tuli. Jangan anggap sepele bentuk roh kenajisan ini yang menyerupai kebohongan dan perkataan dusta. Semua itu berasal dari roh setan yang ingin menyesatkan. Hidup orang percaya seharusnya diwarnai oleh kebenaran dan kejujuran, bukan kebohongan. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih
untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bimbing aku untuk terus dan selalu berjalan di dalam kebenaran dan kejujuran, supaya aku tidak tersesat. Amin. Jesus loves you, and so do I.